Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua pada minggu kedua, kita akan belajar tentang Al-Quran. Kita lanjutkan materi yang kemarin, yang semester 1. Kemarin kita sudah bahas bab 1 dan bab 2. Sekarang kita lanjut ke bab 3, yaitu menjadi muslim yang toleran dan menjauhi kekerasan. Kita bahas pertama terlebih dahulu yang A, yaitu pendahuluan. Konflik yang pertama atau awal mula dari timbulnya kekerasan, yaitu terjadi pada tahun 1999 silam. Nah, konflik itu terjadi pada masyarakat Ambon pada waktu itu. Nah, konflik tersebut yang terjadi pada tahun 1999 tersebut menimbulkan banyak sekali korban jiwa, dan konflik tersebut meluas menjadi konflik antara umat Islam dan umat Kristen yang berujung pada banyaknya orang yang meregang nyawa. Nah, dengan adanya keadaan tersebut, seolah-olah konflik itu menjadi suatu pembenaran untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau perbedaan. Padahal yang demikian itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Pada dasarnya, permasalahan dan perbedaan itu dapat diselesaikan dengan cara keramahan dan kesatuan dengan melalui dialog dan musyawarah. Namun, terkadang manusia itu memilih jalan pintas, yaitu melalui kekerasan tersebut, karena adanya kelompok-kelompok yang mementingkan egoismenya dan kepentingannya kelompok sendiri. Untuk selanjutnya, poin yang B, ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian toleransi dan menghindari kekerasan. Toleransi adalah konsep untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Nah, toleransi berasal dari kata toleran, yang berarti batas, ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Secara etimologis, toleransi adalah kesabaran, ketahanan emosional, dan kelapangan dada. Nah, sementara itu, untuk pengertiannya secara terminologis sendiri, toleransi yaitu sifat atau sikap menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan yang berbeda dan atau pertambangan dengan atau pertentangan dengan pendiriannya. Adapun maksud dari kekerasan itu sendiri adalah penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang tertentu. Nah, kekerasan itu sendiri ada dua, ada kekerasan berupa ucapan dan ada kekerasan berupa fisik. Nah, tapi dalam agama Islam itu kekerasan baik berupa ucapan maupun fisik itu dilarang dalam agama Islam, karena agama Islam merupakan agama yang cinta damai. Jadi usahakan kalian ketika kalian memiliki suatu masalah atau memiliki suatu konflik, baik masalah individu maupun masalah kelompok, usahakan jangan sampai ada kekerasan. Selesaikan dengan musyawarah atau perdamaian. Musyawarah itu lebih baik daripada kekerasan. Sekarang kita lanjut ke yang poin 2,
ayat dan hadis tentang toleransi. Nah, ayat dan hadis ayatnya, Al-Qur'annya yang menerangkan tentang toleransi itu berada di Quran surat Yunus ayat ke-40 dan 41 yang bunyinya wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Ini untuk yang belum ada sakalnya, silahkan nanti ditulis kembali dan diberi sakal. Kemudian ini arti perkatanya. Wa itu artinya dan, minhum itu artinya di antara mereka, man itu artinya orang, yu'minu artinya yang beriman, bihi artinya Al-Quran, dengan Al-Quran, wa tadi artinya sama, dan minhum sama artinya di antara, man itu orang, sama la yu'minu yang tidak beriman, bihi sama dengan Al-Quran. Kemudian arti keseluruhan dari Quran surat Yunus ayat ke-40 dan 41. Yang ke-40, dan di antara mereka ada orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada orang yang tidak beriman kepadanya, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian yang ayat ke-41-nya, dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab atau berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab atau berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang poin 4-nya, hukum bacaan yang berada di Quran surah Yunus ayat 40-41. Itu ada beberapa bacaan, beberapa macam bacaan. Ada 8. Yang pertama yaitu wamin, ada nun mati bertemu dengan huruf ha, dinamakan idhar al-ki. Nah, idhar al-ki itu sendiri hurufnya ada 6, yaitu alif, ha, ha, ain, ghain, kha. Alif, ha, ain, ghain, kha. Itu huruf dari idhar al-ki. Kemudian yang kedua, minhum, itu idgham mimi. Idgham mimi itu hurufnya cuma ada 1, yaitu mim. Apabila ada mim mati bertemu dengan huruf mim, itu disebut bacaan idgham mimi. Cara bacanya mendengung, minhum. Dan yang ketiga, mal yu'minu, ada nun mati bertemu dengan huruf lam. Itu bacaan idgham bilahunnah. Idgham bilahunnah itu sendiri hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, itu namanya idgham bilahunnah. Kemudian yang keempat, bil mufsidin. Itu ada alif lam yang jelas, ada alif lam ta'rif bertemu dengan huruf komariah. Huruf komariah itu ada alif, ba, ghain, ha, kha, kaf, wawu, jim, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Yang kelima yaitu wa in kadzabu, in ka bacaan fa hakiki.
Ikhfa hakiki itu hurufnya ada 15. Silakan dibaca sendiri. Itu ada 15. Huruf ikhfa hakiki. Kemudian yang keenam, wakulli. Wakulli idgham mutamasilain. Apabila ada huruf sama, yang pertama sukun mati dan yang kedua berharokat, maka dibaca dengan memasukkan huruf yang mati ke dalam huruf yang berharokat. Wakulli. Kemudian yang ketujuh, amali. Amali. Matobi'i itu hurufnya ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Alif itu didahului harokat fathah, kemudian wawu itu didahului harokat dhammah, dan ya itu didahului harokat kasrah. Apabila ada alif didahului harokat fathah itu termasuk matobi'i. Apabila wawu mati didahului harokat dhammah itu juga matobi'i. Kemudian yang terakhir, ya mati didahului harokat kasrah itu juga matobi'i. Kemudian yang terakhir, walakum mi amalukum. Walakum amalukum. Walakum berarti ada mim mati bertemu dengan huruf ain. Apabila ada huruf mim bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka itu disebut idhar safawi. Itu 8 jenis bacaan atau hukum bacaan. Untuk pertemuan pada hari ini materinya itu dulu. Silahkan kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kemudian nanti silahkan kalian absen dengan cara komen di YouTube saya. Silahkan nanti jawab pertanyaan dari saya. Nanti saya kasih beberapa pertanyaan, silahkan dijawab salah satu. Formatnya yaitu gunakan nama, kelas, dan nomor absen, kemudian jawaban. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.